Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala ar-rasula bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang berbahagia ini, kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Maka daripada itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita kepada roh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lapas kita bersama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat tadi kita mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun tema ceramah kita pada hari yang berbahagia ini, yakni 3 perkara yang dapat membentengi diri kita dari perbuatan dosa. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang dapat membentengi diri kita dari perbuatan dosa, yakni yang pertama, melaksanakan ibadah solat. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah solat merupakan ibadah yang paling mulia. Kenapa dikatakan ibadah solat ini ibadah yang paling mulia? Karena ibadah solat ini langsung dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yakni perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah kepada Siratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa menjaga ibadah solat kita. Karena ibadah solat ini ibadah yang paling mulia. Dan ibadah solat ini juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat karena solat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu marilah kita senantiasa menjaga ibadah solat kita, karena ibadah solat ini ibadah yang paling mulia dan dapat mencegah kita dari perbuatan dosa. Dan apa? Salah satunya Allah akan bertanya kepada golongan 3 orang ini tentang ibadah solat. Siapakah golongan tersebut? Yang pertama, golongan orang-orang kaya. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah katakan kepada golongan orang-orang kaya? Wahai hambaku, mengapa kalian senantiasa meninggalkan ibadah solat? Mengapa kalian senantiasa lalai melaksanakan perintahku, kata Allah. Apa jawaban golongan orang-orang kaya tersebut? Mereka menjawab dengan jawaban, wahai Tuhan kami sibuk dengan harta kami sibuk dengan pekerjaan kami sibuk dengan tanah kami yang membentang luas, sehingga kami lalai dan kami lupa melaksanakan ibadah solat. Lantas apa jawaban Allah? Wahai hambaku, apakah kekayaan kalian itu melebihi kekayaanku Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabiku Sulaiman alaihissalam adalah nabiku yang paling kaya. Saking kayanya nabiku Sulaiman alaihissalam, ketika kita melihat ke lantai istananya Nabi Sulaiman alaihissalam, terlihatlah ikan yang berenang di bawahnya. Semua dalam istana itu terbuat dari emas. Saking mewahnya istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Lantas apa? Ia tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa melaksanakan ibadah solat dan senantiasa melaksanakan perintah kita semua. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua Allah pertanyakan tentang masalah solat ini, yakni golongan orang-orang miskin. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Wahai hambaku, apakah kemiskinan kalian itu? Mengapa kalian senantiasa lalai melaksanakan perintahku? Mengapa kalian lalai melaksanakan ibadah solat? Lantas apa jawaban golongan orang miskin tersebut? Wahai Tuhan kami sibuk mencari sesuap nasi sehingga kami lalai melaksanakan perintahmu. Lantas apa jawaban Allah kepada mereka? Wahai hambaku, apakah kemiskinan kalian melebihi kemiskinanku Nabi Isa alaihissalam?
Nabiku Isa alaihissalam adalah nabiku yang paling miskin. Saking miskinnya Nabi Isa alaihissalam ketika ia dilahirkan dengan tanpa bapa. Maka daripada itu semua, marilah kita senantiasa melaksanakan ibadah solat. Marilah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun golongan yang ketiga yang Allah pertanyakan tentang masalah solat ini, yakni kepada golongan orang-orang maridun, yakni golongan orang-orang sakit. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Wahai hambaku, mengapa kalian senantiasa lalai melaksanakan ibadah solat? Mengapa kalian lalai akan perintahku? Apa jawaban hamba tersebut? Wahai Tuhan kami sibuk dengan harta kami sibuk dengan penyakit kami, sehingga kami lalai melaksanakan ibadah solat yang engkau perintahkan. Lantas apa jawaban Allah? Wahai hambaku, apakah penyakit kalian itu melebihi penyakitku Nabi Ayub alaihissalam? Nabiku Ayub alaihissalam adalah nabiku yang paling aku beri ujian yang sangat besar. Ya Allah, yang aku beri penyakit selama 7 tahun lamanya, tidak ada yang bisa mengobatinya. Anak, istri dan harta-hartanya aku cabut semua. Lantas apa? Ia tidak pernah lalai melaksanakan yang namanya ibadah solat. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa menjaga ibadah solat kita. Walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam keadaan kaya, walaupun kita dalam keadaan miskin, walaupun kita dalam keadaan yang sehat walafiat, lantas tidak ada alasan salah satu dari kita semua untuk meninggalkan yang namanya ibadah solat. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang kedua perkara yang dapat membentengi diri kita, yakni ibadah puasa. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang puasa. Puasa merupakan ibadah yang dianjurkan kepada umat Islam. Karena puasa ini kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa diambil dari kata saumun yang artinya menahan. Yang dikatakan menahan ini bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga yang kita rasakan pada saat ini, lantas termasuk juga menahan emosi, amarah dan hawa nafsu kita. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kaum hadirin semua, yang paling sulit bagi manusia yakni melawan hawa nafsunya sendiri. Kenapa dikatakan hawa nafsunya sendiri? Karena musuh terberatnya manusia hawa nafsu dirinya sendiri. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Durrutun Nasih, ada sebuah hikayat ataupun sebuah cerita menjelaskan yang namanya asal mulanya Allah ciptakan akal dan nafsu. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang pertama yang Allah ciptakan yakni akal. Apa yang Allah katakan kepada akal? Wahai akal, man ana, siapa saya, wa man anta, dan siapa kamu? Lalu akal pun menjawab, anta rabbuka wa ana abduka dhaifun. Engkau adalah Tuhanku ya Rabb, sedangkan aku adalah hambamu yang lemah. Mendengar jawaban itu membuat Allah kagum. Lalu Allah mengatakan kepada akal, wahai akal, engkaulah ciptaanku yang paling mulia. Maka kalau aku meletakkan engkau kepada ciptaanku yang paling mulia, yakni manusia. Kenapa dikatakan akal ini mulia? Karena dengan akallah kita dapat berpikir sebelum bertindak. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang kedua Allah ciptakan, yakni hawa nafsu. Setelah Allah menciptakan hawa nafsu ini, kemudian Allah memanggil hawa nafsu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat membawa hawa nafsu itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan kepada hawa nafsu? Wahai nafsu, man ana, siapa saya, wa man anta, dan siapa kamu? Lalu nafsu pun menjawab, ana, anta, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar jawaban itu membuat Allah marah dan Allah murka kepada nafsu. Lalu Allah memerintahkan malaikat membawa hawa nafsu tersebut ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Bakarlah ia, pangganglah ia selama ribuan tahun lamanya, dibawalah nafsu itu ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriringnya waktu, setelah beribu tahun lamanya, kemudian Allah memanggil kembali hawa nafsu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan kepada hawa nafsu tersebut? Man ana, siapa saya, wa man anta, dan siapa kamu? Lalu nafsu pun menjawab dengan jawaban yang sama.
ana, anta, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Mendengar jawaban itu membuat Allah murka. Lalu Allah menyuruh malaikat kembali membawa hawa nafsu tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nerakanya ini dinginnya tiada bandingnya, dinginnya kutub utara dan kutub selatan. Saking dinginnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini, tulang sumsum pun habis remuk berkeping-keping saking ngerinya nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dibawa, setelah berapa tahun, ribu tahun lamanya, kemudian Allah memanggil kembali nafsu untuk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan kepada nafsu? Man ana, siapa saya, wa man anta, dan siapa kamu? Lalu nafsu pun menjawab, ana, anta, dengan jawaban yang sama. Ana, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Mendengar jawaban itu, lalu Allah mengatakan kepada kita semua dan menjelaskan kepada kita semua, inilah salah satu cara kita untuk melawan hawa nafsu kita sendiri, yakni Allah memerintahkan malaikat untuk membawa hawa nafsu tersebut ke dalam kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ke dalam suatu ruangan. Dan dibawalah nafsu tersebut ke dalam ruangan tersebut. Jangan beria makan, jangan beria minum, jangan turuti apa kemauannya. Lah setelah berapa lama kemudiannya, baru beberapa langkah malaikat melangkah dari tempat tersebut, nafsu pun sudah meringik, sudah meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Lalu mendengar itu, Allah memerintahkan malaikat untuk membawa nafsu tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kembali. Lalu Allah mengatakan kepada nafsu dengan pertanyaan yang sama. Man ana, siapa saya, wa man anta, dan siapa kamu? Lalu nafsu pun menjawab, anta rabbuka wa ana abduka dhaifun. Engkau adalah Tuhanku ya Rabb, sedangkan aku adalah hambamu yang lemah. Nah, inilah salah satu cara kita untuk melawan hawa nafsu kita sendiri, yakni dengan tidak mengikuti apa kemauannya, jangan turuti apa keinginannya. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, banyak di luar sana orang yang ia rasakan hanyalah lapar dan dahaga, lantas ia tidak mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena hawa nafsunya sendiri tersebut. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa menjaga hawa nafsu kita, terutama ini di bulan puasa. Marilah kita perbanyak ibadah yang paling mulia di bulan suci Ramadan ini, yakni dengan solat sunat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, berpuasalah engkau sebagaimana orang sebelum kau agar kamu bertakwa. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang ketiga, perkara yang dapat membentengi diri kita dari perbuatan dosa, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, namun lebih tajam daripada pedang. Kenapa dikatakan lebih tajam daripada pedang? Karena dengan lisan ini dapat membuat hati orang sakit dan dapat membuat orang kecewa kepada kita semua. Maka daripada itu, marilah kita gunakan lisan kita ini dengan sebaik-baiknya, yakni dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membentengi diri kita dari perbuatan dosa. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia karena dapat menjaga lisannya. Kaum hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ceramah yang singkat tadi dapat membuka pintu hati kita agar selalu menegakkan dalam diri kita, yakni ibadah solat, puasa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat membentengi diri kita dari perbuatan dosa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.